seperti itu. Jadi diperbantukan karena memang kebetulan saat ini, saya memang banyak aktif untuk di pengembangan anak-anak vokasi, khususnya di SMK jurusan pemasaran, seperti itu. Jadi background saya sebetulnya sama kayak Buati, sales, itu aja. Kalau dibilang pinter, ya enggak juga sih, cuma kebetulan, ya kita namanya belajar bareng, saya lebih suka dengan konsep belajar bareng ya, daripada cumanya sekedar ngisi materi, itu kurang lebih ya. Jadi yang akan kita belajar bareng pada siang hari ini, sore hari ini, kita mungkin akan banyak tentang media sosial ya. Kenapa sih harus bicara tentang media sosial? Nanti ya, apa namanya, teman-teman nanti lihat sendirilah kenapa penting banget sosial media, kurang lebih seperti itu Bu Ati, ya. Yang akan kita Heeh, share iya. pada sore hari ini ya, berkaitan dengan optimasi sosial media seperti apa. Itu sih Bu Ati ya, Oke. Oke, pembukaannya itu dulu. Mhm. sip, langsung aja waktu dan tempat, Oh langsung nih? monggo. Oke siap. Iya. Jadi begini teman-teman, karena saya tahu sadar waktu kita tuh cuma hanya sedikit ya, kurang lebih sekitar 1 jam, jadi saya akan lebih banyak nanti praktek. Jadi saya nggak pakai slide presentasi, tapi nanti kalau teman-teman membutuhkan ya bisa kami siapkan lah kurang lebih seperti itu. Saya ulangin lagi, jadi tadi teman-teman bisa panggil saya Dani, boleh boleh panggil saya, apa namanya, Pak Dani juga, Mas Dani silahkan, asal jangan Bu Dani aja. Bu Dani lagi senam sekarang saat ini soalnya, itu dia. Biasa Bu. Gitu deh. Saya izin share screen dulu ya. Jadi saya share screen, saya akan tampilkan apa yang ada di handphone saya, seperti itu teman-teman. Saya akan benar mana tadi ya? Loh kok hilang? Oh ini dia, bentar-bentar. Saya izin share screen ya teman-teman, saya izin share screen pakai handphone. Jadi kita lebih banyak nanti praktek, daripada nanti banyak hal teori doang, lebih baik kita banyak-banyak praktek. Jadi teman-teman nanti bisa lihat apa yang akan saya tampilkan di layar gitu ya. Sebentar, saya share screen dulu, mana ya bentar, satu, mana nih? Oh ini dia. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini dia, kelihatan ya teman-teman. Saya akan awali sebuah cerita begini dulu. Ini teman-teman, jadi begini, banyak orang ketika lagi pengen memulai usaha atau misalnya dia pengen berusaha itu memulainya itu mulai dari mana? Ya sebetulnya sih nggak ada yang salah kalau misalnya teman-teman mulai dari makanan ataupun misalnya pakaian, fashion dan lain sebagainya nggak ada masalah. Tapi ini saya akan cerita, ini kalau teman-teman lihat di gambar layar di layar apa namanya di Zoom ini ada sebuah motor begitu kan ya. Ini motor Kawasaki. Saya tuh hobi motor. Walaupun saya nggak pernah kuliah di otomotif, sama sekali saya nggak pernah. Jadi walaupun saya teknik, tapi saya teknik sipil, lebih lebih banyaknya seperti itu. Jadi begini, saya tuh hobi motor, hobi bongkar motor, cuma nggak hobi masang aja, itu aja perbedaannya ya. Hobi dia terima bongkar, tapi nggak terima pasang. Karena saya saking cintanya sama dengan apa namanya motor dan ada salah satu motor yang sangat saya sukai, ya ini jenisnya Kawasaki KZ. Ketika lagi saya suka banget dengan motor ini, nggak tahu kenapa. Ya pokoknya saya suka aja. Karena pertama kali saya masih kecil, saya ngelihat motor, ini yang pertama kali saya lihat, begitu dia. Sampai saya umur udah dewasa lah, akhirnya saya bisa kesampaian memiliki sesuatu yang menjadi cita-cita saya dari dulu. Nah ini dia. Singkat saja, ceritanya begini, ketika lagi kita sudah menyukai sesuatu, apa namanya, hobi dengan sesuatu, apa sih yang akan kita lakukan di zaman sekarang? Tentu kita pengennya dokumentasi. Dalam hal ini ya kita foto. Ya saya sering tuh saya foto, mulai apalagi pas lagi mulai dari saya beli, habis itu mulai dari saya restorasi, diperbagusin, dikasih stiker, beli aksesoris baru dan lain sebagainya. Hobi kita secara alami, naluri naluri insting kita, itu ya udah kita foto ataupun kita ambil video buat dokumentasi kita, kurang lebih seperti itu. Itu pun juga yang saya lakukan. Oke, singkat cerita, saya buat akun Instagram tersendiri untuk motor ini, motor Kawasaki KZ, saya namainnya kurang lebih seperti itu. Jadi, kenapa saya buat akun ini? Tujuannya sederhana, yaitu tadi, hanya gara-gara karena saya hobi dengan motor, saya suka foto-fotoin dan lain sebagainya, saya sadar kapasitas HP saya terbatas memorinya, begitu dong, nggak mungkin dong memorinya sekian giga itu kita habisin hanya untuk sekedar foto ataupun, video tentang motor. Saya buat akun Instagram ini tujuannya hanya untuk dokumentasi saja, awalnya itu. Jadi begitu udah saya upload, saya hapus. Kenapa saya bikin sosial media? Ya udah, pokoknya di memori saya tidak ada, terus habis itu yang paling penting adalah sebentar, yang paling penting adalah, apa namanya, saya bisa lihat ulang begitu dan saya bisa membagikan apa yang saya punya, apa yang saya miliki, apa yang menjadi kesenangan saya kepada orang lain, hanya itu saja, sudah. Jadi hobi saya udah
Motor-motor itu saya punya 2 motor, kebetulan ada satu yang tahun 96, yang satu lagi tahun 2001. Ini 2 motor saya yang saya punya. Saya bangun itu dari nol sama sekali, ya. Jadi dari awalnya sudah nggak berfungsi, ya perbaikin, macam-macam. Terus dokumentasinya saya taruh di Instagram ini. Niatnya cuma hanya dokumentasi saja, cuma saya rajin. Setiap lagi ada foto baru, saya upload. Udah itu aja. Saya nggak ada niat untuk jualan. Tapi begini teman-teman, akun Instagram ini, mohon maaf, saya punya insya Allah 2 anak ya. Eh, saya punya anak yang ada di pesantren saat ini. Bu Ati tahu ya, pembiayaan sekolah ataupun biaya pesantren anak saya ini, saya dari akun Instagram ini. Akun Instagram ini yang membiayai kehidupan anak saya di pesantren. Jadi biaya bulanannya saya ambil dari, loh, artinya apakah saya jualan? Apakah saya jualan dari sini? Gitu kan. Padahal tadi tujuannya cuma hanya dokumentasi. Betul. Saya tidak jualan motor di sini. Begitu teman-teman. Saya tidak jual apapun. Kalau misalnya teman-teman lihat postingannya, semuanya hanya pure murni dokumentasi. Itu aja. Ini sebatas itu aja ya, cuma hanya ya udah, dan banyak kan captionnya juga paling cerita-cerita lucu dan lain sebagainya. Hanya itu saja. Ceritanya begini teman-teman. Satu hari, karena saya sering rajin posting, rajin terus setiap hari ada aja yang saya posting tentang motor ini. Satu hari ada orang yang DM, direct message atau misalnya mention lah ya, DM nanyain ini nih. Nih bentar, saya ambil contoh ya. Nah ini dia. Ini di motor ini ada list putih, warna ada biru-birunya gitu kan, namanya list ban. Satu hari itu ada yang nanya tentang list ban. Nanyanya begini, "Bro, itu beli list bannya di mana?" Begitu dia. Begitu dia. Kenapa dia pengen beli? Karena dia punya motor yang sama, kurang lebih seperti itu. Ya saya bilang belinya di Shopee. Beli di Shopee, sampai saya kasih tautan linknya, nih silakan. Begitu dia. Ya wis, udah. Pikir saya sudah selesai. Tapi dia jawabnya begini, "Mas, bro tinggal di mana?" Saya bilang tinggal di Jakarta. Saya di Cibubur rumahnya begitu. "Minggu depan saya mau ke Jakarta. Bisa ketemuan nggak? Tolong beliin barangnya, nanti kita ketemu COD, ntar saya lebihin deh. Ininya, tolong beliin." Begitu dia. Saya dalam hati, ini orang udah dikasih link Shopee-nya, udah di ini, kok ngapain pakai ketemuan, pengennya COD. Ternyata begini teman-teman. Ada beberapa orang yang tidak terlalu nyaman dengan transaksi online. Ya biasanya sih gara-gara pengalaman pribadi ya, pengalaman misalnya adalah dia tidak merasa apa namanya tuh, kalau barangnya apa yang ada di foto dengan apa yang datang berbeda kualitasnya. Atau dia mungkin pernah kena tipu, udah transfer tapi barang nggak dikirim dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau orang-orang yang hobi dengan motor-motor seperti ini, kalau apa namanya motor-motor klasik seperti ini, mayoritas itu orang-orang, mohon maaf, mereka nggak terlalu update dengan perkembangan teknologi. Itu satu. Kedua, ya kenapa? Karena umurnya, ya mohon maaf ya, sudah banyak lah angkanya gitu ya. Sama kayak saya udah 41 tahun tahun ini gitu tuh, Bapak Ibu. Terus, ya udah dia lebih nyaman itu, ya udah ada uang, ada barang. Begitu. Ada barangnya, ada uang. Ya udah bisa bayar, gitu dia. Ya wis, saya iyain aja. Apalagi dia bilang mau dilebihin. "Ntar saya lebihin deh," kata dia. "Oke, siap bos." Singkat cerita, saya beliin barangnya. Beli barangnya di mana? Di Shopee. Udah itu aja. Saya beli barangnya di Shopee, harganya 65.000 satu set. Depan belakang ya. Begitu. Ketemu di Plaza Cibubur, saya kasih barangnya, kenalan apa semua. Mau tahu teman-teman, dia lebihin berapa? Bayangan saya biasanya sih paling dilebihin dia jadi 100.000 lah, mungkin 65.000, banyak-banyak mungkin 100.000, nggak apa-apa. Tapi bagi saya pribadi, ya sama-sama hobi yang sama, nggak ada masalah lah, gitu dia. Ternyata dia bayarnya berapa teman-teman? Dia kasih uang ke saya itu 200.000. Padahal udah jelas dari awal saya bilang, ini harga 65.000. Nggak mau lebihin ya silahkan, berapa begitu kan, 65.000 kan ada ongkirnya. Ongkirnya juga kebetulan karena saya aktif di Shopee begitu kan, dapat free gratis ongkir. Ya udah pokoknya udah gini. Dia bayar 200.000, "Bos, ini kebanyakan." "Udah nggak apa-apa." Ya kan, gue udah puas ini dengan ini, barangnya sesuai dengan apa yang gue bayangin. Hanya itu saja alasannya. Nah, yang menarik adalah setelahnya itu teman-teman. Saya nggak tahu ternyata orang itu salah satu founder dari salah satu apa namanya grup untuk yang Kaziholik ataupun BKRC, Biker Kawasaki Race Community, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dia ngomong tuh di grup, dia ngomong lagi di berbagai macam apa namanya perkumpulan atau misalnya forum, lu kalau misalnya pengen nyari aksesoris motor Kawasaki Kazi nih, cek di Instagramnya motor Kawasaki Kazi. Itu barangnya bagus-bagus tuh. Terus yang sellernya juga recommended lah, amanat terpercaya dan lain sebagainya. Singkat cerita, banyak tuh yang hubungin saya.
Apalagi kebetulan di akun ini kan memang ada nomor WhatsApp-nya ya teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman lihat tuh ada bit.ly hubungi Kawasaki Kaze, jadi akan lari ke nomor saya, nanyain tuh dan lain sebagainya. Sampai follower saya bertambah dari yang tadinya cuma sekitar puluhan tiba-tiba membludak jadi sekitar 5 ribuan kurang lebih. Plus minus teman-teman ya. Itu dia, ya. Nah, jadi saya kepikiran ini jadi lahan bisnis baru bagi saya pribadi. Kenapa? Ya banyak orang yang nanyain begitu kan, yang nanyain spion, yang nanyain apa namanya tadi lisban, yang nanyain lampu, yang nanyain stiker, body, ya kan sampai aksesoris part-part mesin dan lain sebagainya. Itu ceritanya. Nah, ceritanya begini satu. Cerita kedua. Akun ini berkembang seiring berjalannya waktu. Begitu teman-teman, tiba-tiba ada orang yang pengen beli dalam jumlah banyak. Singkat cerita kurang lebih seperti itu. Dia pengen bukan hanya sekedar beli kayak tadi lisban doang, tapi dia beli hampir semuanya karena kebetulan dapat motor yang perlu direstorasi keseluruhan. Eksteriornya, ya bodinya, ya apa namanya, peleknya, remnya, kalipernya, sen, lampu dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dia pesan barang itu kalau misalnya saya total nominal kurang lebih sekitar 3 jutaan. Sorry, sebelum saya lanjutin, berapa sih keuntungan saya profit dari sini ya teman-teman? Rata-rata profit barang-barang motor kayak begini, sebetulnya sih harga ya nggak relatif ya. Cuma kalau saya ambil rata-rata, keuntungan saya itu 100 sampai dengan 50 sampai dengan 100%. Kayak tadi, lisban. Saya beli 65.000. Saya tuh jual tuh paling rendah itu 120 teman-teman. Kadang-kadang pernah saya jual juga 150. Kan udah 100% ya, kurang lebih seperti. Dan mereka fine-fine aja, yang penting barang ada dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, kurang lebih seperti itu. Ceritanya ada yang beli barang, itu nominalnya angkanya sampai dengan 4 juta sekian. Ya karena dia restorasi hampir keseluruhan. Dia minta cariin saya spare part ini, bodi belakang, lampu sen belakang, bolam, habis itu kabel, habis itu aki, habis itu knalpot, muffler dan lain sebagainya. Oke. Pertanyaannya saya nggak punya modal uang segitu dan bagi saya agak beresiko, begitu kan teman-teman? Ya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Baik lagi, tadi saya belanjanya di Shopee. Saya lari ke Shopee. Akhirnya saya gunakan fitur apa yang ada di Shopee, teman-teman. Sorry bentar ya. Ini tadi soalnya baru ada yang transaksi beli knalpot begitu, teman-teman. Baru ada yang mesen tadi knalpot ya, tuh knalpot tuh, ya. Jadi gini, balik lagi tadi. Saya beli di Shopee, teman-teman. Saya semua beli barangnya itu di Shopee. Jadi saya beli di Shopee itu kalau misalnya ada request barang dan lain sebagainya. Ya, saya gunakan fitur keuangan yang ada di Shopee namanya SPayLater, teman-teman. Kenapa? Ini jangan kita nggak bicara masalah agama ya, atau misalnya riba dan lain sebagainya, nggak berbicara seperti itu. Cuma saya ngeliatnya dari sisi bisnis saja. Saya gunakan pakai SPayLater awalnya. Kenapa saya gunakan SPayLater? Ya karena saya nggak punya modal. Ya anggap saya profit sharing aja sama sama Shopee begitu loh. Saya beli barang ambil dulu, bayaran nanti bulan depan. Contohnya begini, misalnya tadi lisban saya beli 65.000, mungkin bulan depannya saya harus bayar sekitar 70.000. Tapi kalau saya jualnya sekitar 120.000 bagi saya worth it, nggak ada masalah. Karena keseringan saya pakai Shopee Pay, akhirnya secara otomatis limit saya tuh naik terus begitu. Sampai sekarang nggak tahu nih berapa ya limit saya. Bentar ya, saya lupa. Nah, ini dia. Sekitar 24 juta sekian. Ininya berapa sih kalau nggak salah? Karena omset saya rata-rata per bulan dari ini 25 juta. Shopee Pay saya sekarang. Jadi omset saya rata-rata per bulan dari jualan aksesoris ini, dari jualan aksesoris spare part motor ini antara 15 sampai dengan 20 juta. Kalau keuntungannya kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 100%, ya teman-teman bisa hitung sendiri. Begitu dia. Nah, ini contoh saya ambil ya. Ini misalnya saya lari ke sini nih, ntar dulu. Kawasaki. Jadi saya belinya di Shopee aja. Setiap lagi ada yang order baru saya iniin, nah ini dia ada yang beli muffler, ada yang beli saklar dan lain sebagainya. Setiap bulan tuh ada aja yang beli. Ya, mulai dari tutup magnet, habis terus pelampung tangki dan lain sebagainya. Keuntungan saya berapa tadi? 50 sampai dengan 100. Jadi kalau misalnya omset saya anggap rata-rata kurang lebih sekitar 10 juta. Berapa keuntungan yang saya punya? Minimal 5 sampai dengan 10 rata-rata begitu teman-teman. Dan itu sangat cukup membiayai pendidikan anak saya dan untuk kebutuhan yang lain-lainnya kurang lebih seperti itu. Gara-garanya apa? Pesan moralnya, sosial media. Saya tanpa modal sama sekali. Modalnya cuma tadi, mulai dari hobi saja. Itu dia. Mulai dari apa yang saya sukai, mulai dari apa yang ya udah saya suka gitu aja. Gitu. Tiba-tiba ini malah jadinya menjadikan salah satu pemasukan ekonomi yang lumayan buat saya pribadi. Begitu ya. Itu ceritanya. Nah, sekarang balik lagi.
Pak, Bapak belajar sosial media kayak gimana? Saya nggak belajar sebetulnya teman-teman. Saya cuma hanya itu tadi alasannya saya tadi bikin akun di Instagram. Alasannya sederhana, biar memori HP saya nggak penuh dengan foto-foto. Itu aja, udah nggak ada lagi. Cuma perbedaannya adalah saya konsisten bikin, terus bikin dan lain sebagainya. Itu ya, itu dari sosial media. Jadi pesan moralnya adalah sosial media ini penting, begitu teman-teman. Kenapa Anda harus main sosial media pas lagi pengen jualan? Selama ini kita banyak yang pengen teriak, yang teriak begitu kan, Pak, saya jualan tuh susah, saya nggak bisa Pak, ini. Apalagi buat orang-orang, Pak, saya tuh pengen punya bisnis tapi saya nggak berani jualan, saya nggak berani ngomong, saya nggak berani ketemu sama orang. Ya, bagi teman-teman yang seperti itu, manfaatkan sosial media. Bagi saya pribadi, Anda tidak perlu ketemu sama orang. Yang penting Anda rajin, Anda konsisten. Itu saja sebetulnya. Ketika lagi Anda rajin, Anda konsisten, pelan, cepat atau lambat, ya kan, selambat-lambatnya Anda akan belajar tuh tentang algoritmanya kayak gimana. Karena bermain sosial media itu kuncinya cuma satu. Bukan masalah Anda pinter ngatur hashtag-nya, bagaimana Anda membuat konten itu bagus atau tidak, dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi yang paling penting apa? Konsistensi. Itu aja sebetulnya. Ya, oke, itu cerita pertama. Cerita kedua. Itu Instagram ya teman-teman ya. Ya, itu Instagram. Saya sekarang senang banget main TikTok saat ini. Kenapa saya main TikTok? Gini teman-teman. Awalnya saya selalu berprinsip dulu, waktu belum kenal TikTok, saya beranggap begini, sosial media itu kalau misalnya media sosial untuk orang-orang tua, itu Facebook. Sorry, ya, bagi yang berumur. Tenang, teman-teman, saya sama tuanya kok. Terus Instagram itu setengah tua. TikTok itu buat anak-anak alay. Saya selalu berpikir seperti itu. Seriusan, ya. Sampai akhirnya pada satu hari, saya pas lagi lebaran pulang, ketemu sama ibu saya main TikTok. Berani saya bilang ibu saya orang alay. Enggak. Gitu kan. Cuma akhirnya saya mikir, kenapa ibu saya suka dengan TikTok? Gitu loh teman-teman ya. Jadi begini. TikTok itu mungkin kelihatannya sepele. Kelihatannya hal-hal yang ya kontennya nggak terlalu mungkin menarik ya. Maksudnya kontennya hanya untuk lebih banyak fun, entertain dan lain sebagainya. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Tapi akhirnya begini, ini saya baca salah satu riset data begitu. TikTok ini merubah perilaku orang tentang sosial media. Logikanya begini paling gampang. Facebook itu dulu ketika lagi kita berbicara masalah postingan, itu kita harus menulis sesuatu. Jadi dia nge-share dengan tulisan. Kita membaca begitu kan postingan orang tuh kayak gimana dan lain sebagainya. Kekuatannya di situ. Seiring berjalannya waktu, orang daripada hanya sekedar membaca, orang lebih suka melihat. Muncullah eranya Instagram tuh. Eranya Instagram seperti itu. Orang daripada cuma sekedar baca doang, lebih baik menyaksikan, melihat, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu lagi, apalagi anak-anak sekarang ya, generasi Z, generasi Alpha, mereka tuh tidak suka membaca. Mereka tidak cukup hanya sekedar melihat. Mereka sekarang lebih suka adalah ngapain? Nonton. Itu dia. Kenapa harus nonton? Nonton itu ada emosinya. Pernah kan teman-teman misalnya lagi nonton atau misalnya lagi nonton konten, tiba-tiba ketawa sendiri, tiba-tiba nangis dan lain sebagainya. Saya pernah nonton film nonton kartun, saya nangis. Apa tuh? Pas lagi Naruto meninggal tuh. Kan film kartun itu ya. Saya nangis nontonnya loh. Pas saya kurang lebih seperti itu. Ada emosinya gitu dia. Tetapi nonton itu ataupun video begini teman-teman, ada beberapa kriterianya. Orang-orang sekarang tuh nggak suka nonton yang panjang-panjang. Mereka lebih suka ya video-video pendek, short dan lain sebagainya, gitu ya. Kedua, orang-orang sekarang itu mereka nonton itu nggak suka dengan aspek rasio seperti ini. Ya, landscape nih. YouTube kan dulu begini nontonnya kan, lebih enaknya. Sekarang mereka lebih suka nonton seperti ini. Kenapa? Karena handphone kita begini semua. Anda tidak bisa membedakan antara handphone, mohon maaf, misalnya Mito dengan iPhone, nggak bisa, bentuknya sama. Dulu saya masih bisa bedain. Oh, ini Siemens, ini Nokia, ini Ericsson, oh ini Samsung. Sekarang enggak, kita nggak bisa bedain, semuanya full layar, kurang lebih seperti itu. Ya, dan aspek rasionya seperti ini 9:16. Dua ya. Jadi yang pertama mereka tidak suka nonton video-video panjang, yang kedua itu mereka lebih suka dengan aspek rasio seperti ini. TikTok itu sadar dengan hal itu. Dia buat sosial media berbasis video-video pendek. Ketiga apa?
Ya, yang ketiga orang itu ya nggak tahu apakah karena mereka masa kecilnya mungkin nggak bahagia atau kayak gimana gitu ya nggak tahu. Kecenderungan orang sekarang nonton video itu yang fun, entertain, nggak suka dengan hal yang serius. Makanya TikTok itu kan juga joget, habis itu apa tuh hal-hal yang lucu-lucu, hal-hal yang unik dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi 3 ya alasannya. Pertama tadi video nggak usah pendek, yang kedua aspek rasio 9:16, yang ketiga adalah fun. TikTok sadar dengan hal itu, muncullah apa namanya sosial media yang berbasis video pendek seperti ini. Dan tanpa kita sadari, mohon maaf teman-teman, ternyata booming banget. Saya berani ngomong sekarang TikTok tuh menjadi kiblatnya hampir semua sosial media. Instagram akhirnya keluarkan apa? Reels. YouTube keluarkan short. Terus sosial media yang sekarang baru-baru bertumbuh, begitu yang baru muncul, itu konsepnya mirip-mirip dengan TikTok, snack video, hello, hit up dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, ya. Itu alasan. Terus alasan kenapa Anda harus main sosial media? Gini, dulu digital marketing, saya sih nggak menyalahkan orang yang bikin website. Enggak, itu nggak ada yang salah. Ya, cuma artinya begini teman-teman. Teman-teman ketika lagi apa ya, kalau saya bilang sekarang gini, Anda punya handphone, Anda pasti beli kuota. Saya berani ngomong, 90% dari kuota yang Anda beli, misalnya saya beli sebulan 10 giga, 9 giganya hanya untuk kita gunakan hanya untuk akses sosial media. Baru bangun tidur buka WhatsApp. Oh ini apaan nih? Terus siangnya upload postingan di TikTok, di Instagram, di mana dan sebagainya. Dan Anda ketika lagi upload postingan, saya berani jamin nggak sampai 5 menit deh, Anda pasti akan buka lagi. Ngapain? Cuma pengen tahu yang like siapa, yang komen siapa, yang ini share siapa, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya kita sudah hampir bisa dibilang rata-rata banyak orang yang berinteraksi di sosial media, kurang lebih seperti itu. Dan hukumnya ketika lagi Anda pengen berjualan, Anda lebih enak jualan di rumah atau jualan di pasar. Saya berani jamin di pasar. Karena kenapa? Banyak orang berkumpul. Sama halnya dengan itu. Ketika lagi Anda pengen jualan sekarang usaha apapun begitu kan, paling enak apa? Salah satunya manfaatkan sosial media. Oh, juga harus ngerti digital marketing. Begitu dia. Terus digital marketing ngapain? Apakah cukup hanya kita bikin kata kunci saja? Atur SEO, bikin website, lalu atur SEO-nya, bikin artikel, dan lain sebagainya. Mohon maaf, berapa banyak dari kita yang selama ini buka website untuk jualan? Sedikit. Kita tahu barang-barang dari mana? Sosial media. Apalagi hampir semua platform sosial media, TikTok ini salah satu lagi alasannya ya. TikTok itu bukan hanya sekedar sosial media, tetapi dia juga sebagai platform. Jadi dia menggabung gini, bahasa kasar gimana ya? Menggabungkan fitur e-commerce kayak semacam Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan teman-temannya dengan sosial media jadi satu. Jadi Anda bisa share konten, tapi Anda juga bisa jualan. Namanya apa? TikTok Shop. Itu kurang lebih. Itu hal yang salah satu kelebihan yang dimiliki oleh TikTok. Jadi Anda bukan hanya sekedar sosial media saja, tapi Anda juga bisa jualan dari konten-konten yang Anda buat. Anda bisa masukin link-link tautan jualan yang bisa Anda buat. Nih misalnya TikTok Shop. Anda mau nyari barang apapun kayak di Shopee di sini ketemu semua. Ya. Anda mau jadi affiliate, ada orang yang hobinya bisa ngomong, bisa jualan, tapi dia nggak punya barang. Atau ada orang yang punya barang tapi nggak bisa jualan, semuanya tumpak blok di sini, dipertemukan sama TikTok dengan TikTok Shop. Itu kurang lebih. Itu kelebihan daripada TikTok yang kita punya saat ini, teman-teman. Ya, yang saat ini itu pembukaannya tentang sosial media. Saya sih nggak tahu teman-teman nanti mau belajar yang mana, Instagram atau TikTok, karena waktu kita ini terbatas. Silahkan tulis di kolom komentar, mau kita bahas yang mana dulu? Instagram apa TikTok dulu? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat. Gitu dulu ya. Pembukaan dari saya cukup panjang ternyata pembukaannya. Buati saya kembalikan ke Buati dulu deh. Begitu dia. Sambil saya minum. Ya, yuk mau TikTok apa Instagram? Kok saya Ya, enak kan? Kita fair-fair aja lah ininya. Ya, silakan. Biar saya nggak ngomong sendirian begitu teman-teman. Biar kita ada interaksinya gitu ya. Ini seakan-akan saya nggak tahu nih siapa-siapa aja yang hadir. Kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman boleh tulis di kolom chat. Kita mau ngebahas TikTok dulu atau mau ngebahas Instagram dulu. Ya artinya sekarang ya sosial media menjadi peranan yang penting lah buat kita semuanya kalau misalnya kita pengen jualan. Begitu dia. TikTok. Wah, oh ini Buati yang nulis. Ya, ayo ada lagi. Lain mana?
Heeh. Mau belajar TikTok atau Instagram? Bu Eka atau misal siapa nih Mas Andi, ya Mas Andi dari Bulukumba, wih Sulsel, jauh juga ya. Habis itu Bu Eka nih dari mana nih? Oh dari Cibinong. Ya silakan, mau ngebahas mana? Kita mau ngebahas TikTok atau Instagram dulu, begitu dia. Ya, karena waktu kita terbatas. Kalau misalnya memang tidak ada yang ini, nggak ada yang ingin, ya udah deh. TikTok, Bu Ine TikTok, Bu Ati TikTok, Fitri, Fitri juga hadir juga ternyata di sini. Ya udah TikTok, oke, ya. Saya akan bahas TikTok. Sebetulnya Fitri, saya dulu belajar sama Fitri waktu lagi TikTok itu ya teman-teman ya. Tapi sekarang ya sama-sama masih belajar sih. Dari Mas Serenus Yamaha, everyone TikTok, oke siap. Kita bahas TikTok begini. TikTok itu sebetulnya kita pada hakikatnya begini. Orang belajar TikTok, main TikTok itu cuma hanya 3 tujuannya. Yang pertama itu adalah follower nambah. Jelas tuh dia. Yang kedua adalah bisa masuk FYP, for your page. Atau apa namanya bahasa Indonesia adalah untukmu begitu ya teman-teman. Yang ketiga itu adalah ngapain? Yang ketiga nyari duit, itu doang. Ya, jadi ada 3 alasan orang tuh main TikTok. Pertama nambah follower, habis itu pengen FYP, ketiga ya nyari uang lah, nyari duit dan lain sebagainya. Salah nggak? Nggak salah. Saya pun juga tujuannya sama. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Cuma satu sebetulnya. Konten. Udah itu aja. Saya pengen nambah follower, apakah cukup hanya sekedar membuat akun saja? Tidak cukup. Saya pengen konten apa namanya biar bisa masuk FYP, apakah cukup hanya sekedar apakah saya harus apa namanya cukup bikin akun saja? Ya nggak bisa. Anda harus upload konten. Tapi konten yang bagaimana? Kan itu dia. Gini teman-teman. Pertama adalah konten yang bagaimana? Konten yang bagaimana itu sebetulnya semua sosial media, konten itu ada yang bilang harus diedit. Idenya dari mana sih gitu kan? Apakah kita harus edit? Gitu jawabannya. Saya ambil cerita gini teman-teman ya, bentar. Kita bicara follower ya. Saya kasih contoh ini, bentar. Nah, saya suka banget dengan orang ini teman-teman. Lihat ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini namanya Pak Arif. Ya, Pak Arif ini seorang pensiunan. Ini menjawab juga bagi teman-teman yang mohon maaf ya selama ini dirinya merasa tua. Pak, saya sudah tua, saya nggak bisa main TikTok Pak, karena saya sudah berumur. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi ide membuat konten itu yang pertama mulainya dari sesuatu yang apa Anda sukai. Kayak tadi saya udah contohkan tadi Instagram ya. Saya suka dengan Kawasaki. Nah, Pak Arif ini termasuk kategori orang yang sama juga. Dia tuh mulai dari sesuatu yang dia sukai. Apa kesukaan dia? Kesukaan dia adalah mengajar. Pak Arif ini seorang pensiunan. Dia tuh suka banget ngajar, ya. Dan ngajar kenapa? Karena aktivitas dia sebagai guru. Satu hari ketika lagi dia sudah pensiun, dia nggak bisa lagi ngajar di sekolah, nggak bisa lagi ngajar di kelas. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan? Dia taruh handphone, pakai tripod begitu atau apalah begitu, pasang begini, begitu pasang, terus dia pakai papan tulis, habis itu dia ngajar aja sebagaimana biasa, kayak begini, kurang lebih. Dia ngejelasin, pokoknya kontennya semua nggak ada yang diedit, semuanya konten tentang ngajar semua. Dia pakai papan tulis yang biasa, dia ngajar sebagaimana biasa aja begitu. Dia nggak peduli orang itu mau apa namanya ada yang nonton atau enggak, dia nggak peduli. Dia cuma hanya konsisten dengan apa yang dia buat, itu saja. Ya teman-teman, mau tahu followernya berapa, dia nggak ngerti algoritma, dia nggak ngerti hashtag, pokoknya yang dia tahu ya udah, pokoknya dia ngajar aja terus. Ngomong tentang apa yang dia tahu, apa yang dia sukai gitu, aktivitas dia sehari-hari. Itu aja yang dia lakukan, teman-teman. Apa yang terjadi? Lihat followernya berapa tuh? 294.000, hampir 300.000. Ternyata begini, teman-teman. Kenapa Pak Arif bisa seperti ini? Karena ternyata banyak anak-anak lulusan SMA, SMK, aliyah, atau apapun lah, yang mereka pengen masuk perguruan tinggi negeri, tapi tidak punya duit untuk bayar les. Itu satu. Atau misalnya orang-orang yang pengen ikut CPNS dan sebagainya, mereka nggak punya duit untuk bayar bimbingan mata-mata pelajaran yang kurang lebih kayak kimia, fisika, karena Pak Arif itu lebih banyak bicara tentang kimia, fisika, matematika, karena dia guru itu, mata-mata pelajaran eksak kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Awalnya itu aja, matematika dan lain sebagainya. Saking dia konsistennya, kontennya nggak ada yang diedit, kalau misalnya teman-teman lihat tuh, nggak ada sama sekali. Murni semuanya, dia ngajar udah begini-begini aja. Itu dia. Ya. Semuanya kurang lebih sama seperti itu. Cuma dia konsisten. Follower-nya banyak sampai dapat award dari TikTok tuh kurang lebih. Bisa jadi makin jadi karena dia mulai dari sesuatu yang dia sukai.
Begitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang balik lagi tadi ke konten. Pak, saya tuh nggak bisa seperti Pak Arif. Ya udah, memang saya juga nggak bisa seperti Pak Arif. Tetapi apa? Artinya, ya udah saya pertama kuncinya konsisten konten saya bikin. Pak, kontennya kayak gimana? Mulai dari sesuatu yang Anda sukai. Mulai dari sesuatu yang Anda lakukan setiap hari. Itu saja sebetulnya sih. Ide membuat konten. Kedua, konten harus kayak gitu. Konten apakah harus diedit? Nggak juga. Lihat, konten ini diedit nggak? Nggak diedit. Justru konten sekarang eranya, mohon maaf, kalau kita bicara video, konten yang apa adanya itu yang akan jauh lebih bagus dibandingkan konten yang kita edit-edit begitu kan, pakai semacam berita. Tidak, teman-teman. Konten yang cepat viral dan lain sebagainya itu konten yang apa adanya. Itu dia. Oke, ketiga, konten harus kayak gimana? Anda tidak hanya cukup sekedar membuat konten, tetapi Anda juga tahu bagaimana mendistribusikannya. Pak Arif ini nggak tahu dia cara mendistribusikannya. Dia cuma hanya modalnya sederhana. Apa yang dia sukai, itu yang dia buat. Udah itu aja. Dia nggak peduli algoritma, dia nggak peduli hashtag, nggak peduli apa, nggak tahu dia niche market itu apa, nggak tahu dia sama sekali. Modal dia cuma satu, konsisten tok. Tuh, sesederhana itu ya. Nah, sekarang teman-teman nggak harus seperti Pak Arif. Teman-teman satu konsisten, kedua tahu algoritmanya. Nah, sekarang saya akan bahas algoritmanya. Jadi begini, yang kedua tadi ya. Berarti kita pengen konten kita biar bisa masuk FYP. FYP itu tidak hanya cukup sekedar membuat konten, tapi Anda harus tahu bagaimana mendistribusikan konten tersebut. Maksudnya gimana? Kontennya itu bisa tersebar, bisa mencapai orang-orang yang sesuai dengan target kita. Itu yang paling penting sebetulnya. Ya, oke. Sekarang saya jelasin satu persatu. Begini. Bagaimana kita mendistribusikan konten? Apakah cukup dengan membuat konten saja? Jadi begini teman-teman. Mau masuk FYP itu sebetulnya gampang. Anda pengen viewer itu cukup tinggi dan lain sebagainya stabil, sebetulnya gampang, nggak susah begitu teman-teman. Jadi viewer itu mungkin pengennya kita di atas ratusan gitu kan, terus follower bertambah. Caranya begini. Ini konten baru saya buat ini karena kemarin Hutak Mari ya. Baru tadi habis Jumat baru saya upload. Udah cukup lumayan begitu kan. Dan saya nggak iklan sama sekali ini. Caranya begini teman-teman. Yang pertama, atur feed Anda sebagus mungkin, semenarik mungkin. Kenapa? Karena orang ketika lagi dia suka dengan konten Anda, begitu kan, dia akan mengunjungi profil Anda. Ini profil, ini tampilan profil kan, bisa dibilang kurang lebih seperti itu. Bikin konten Anda punya ciri khas tersendiri, punya unik tersendiri, begitu dia. Salah satunya gimana? Salah satunya adalah nih teman-teman ya, buat sampul, buat cover, itu penting. Ini saya buat cover nih. Ini misal, thank you Reta, iya Bu Vina, terima kasih Bu Rosita, Ibu Eka dari SMK 6 Jakarta, siap Pak Wito, sukses untuk Akmari, AA ganteng, asik, begitu kan, tutorial menjadi seorang rapper, apalagi nih, bikin videonya pasti di rumah dan lain sebagainya. Ini cover. Kalau di YouTube namanya thumbnail. Jadi apa? Ini kok apa sih Pak? Thumbnail sama clickbait ada bedanya nggak? Ada bedanya. Clickbait itu judul Anda dengan isi konten Anda itu berbeda. Clickbait biasanya judulnya bombastis. Kayak kemarin tuh yang baru-baru terjadi kemarin kasusnya misalnya Ferdi Sambo. Saya pernah lihat tuh cover thumbnailnya tulisannya begini. Proses eksekusi mati Ferdi Sambo. Itu clickbait. Lawang diponis saja belum, kok udah ada proses eksekusi mati. Dan ingat, clickbait itulah salah satu penyebab terbesarnya dari hoax. Nah, lalu bedanya dengan thumbnail apa, Pak? Atau misalnya cover seperti ini. Cover di TikTok itu bagi saya pribadi ya, kita melihat, bikin copywriter kan Bu Ati pakarnya tuh, saya belajar dari dia ya. Jadi kita melihat sisi lain dari konten kita. Misalnya contoh begini ya, jadi kita bikin ini, misalnya nih kayak konten saya yang pertama, thank you Reta. Ini kan testimoni anak ini, testimoni salah satu siswi SMK tentang HUT Akmari kemarin acaranya seperti apa. Kalau saya cuma judulnya mungkin formatnya testimoni dari Devi Margareta. Atau misalnya testimoni dari Ibu Vina. Biasa tuh, biasa banget. Biasa banget. Jadi kenapa saya tulisnya cuma hanya sekedar thank you Reta. Itu simpel, sederhana. Ya, atau jadi kita ngambil sisi yang lain dari konten kita itu tersendiri. Bisa jadi mungkin kata-kata yang diucapkan, atau misalnya lihat yang lainnya itu apa. Contoh lagi nih misalnya. Ini teman-teman yang tulisannya rodo isin tapi rapopo gitu kan. Ini bahasa Jawa ya. Ya saya juga nggak tahu artinya apa. Pokoknya kurang lebih seperti itulah. Maksudnya agak malu tapi ya nggak apa-apa. Ini sebetulnya dokumentasi pas lagi ngeliat
anak-anak SMK latihan live streaming atau misalnya mengemukakan apa yang mereka tahu. Jadi pas lagi saya ngisi kemarin di SMK Pawiyatan Dahar 1 Kediri ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi saya paksa anak-anak untuk tampil, ajarin tentang stand up selling, dokumentasi tentang mereka bagaimana stand up presentasi menggunakan stand up selling. Kalau saya cuma hanya judulnya misalnya presentasi anak-anak SMK biasa, tapi saya kasih judulnya apa? Rodo isin tapi rapopo. Maksudnya apa? Ya agak-agak malu ya, tapi nggak apa-apa. Atau kayak itu, pemasaran jago jualan, gitu kan. I remember you dan lain sebagainya. Orang ketika lagi ngelihat sesuatu, ih apa sih maksudnya rodo isin tapi rapopo nih Pak Dani bikin konten apa nih? Ketika lagi orang sudah merasa kepo, penasaran apa yang mereka lakukan, lihat, ngeklik otomatis. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita membuat konten, mendistribusikan, bikin cover, penting gitu. Ya, nanti saya bahas habis ini cover, bagaimana cara bikin cover. Yang kedua, setelah cover, hashtag itu penting, teman-teman. Saya sempat bahas di sini, kenapa hashtag itu penting. Ya, teman-teman, nah ini misalnya contoh di bagian mana ya, saya lupa. Saking banyaknya dulu tuh konten saya di bawah ya. Saya pernah ngebahas tentang hashtag. Nah, ini dia. Dulu lihat, hashtag itu apa sih? Boleh aja dicoba, kenapa enggak. Jadi hashtag itu mengklasifikasikan dengan hashtag, itu akan menjadi konten kita tuh akan terbooster dengan target yang tepat, orang-orang yang kita pengen tuh seperti apa. Dan menariknya, TikTok itu ngasih tahu, ini loh hashtag yang lagi trending apa. Ini loh hashtag yang lagi sesuai dengan konten kamu itu apa. Begitu. Nih, saya akan bahas, saya kasih tahu bagaimana cara tahunya. Kalau misalnya kayak Instagram atau Facebook atau media sosial platform yang lain, kita bukan menggeneralisasi, generator hashtagnya itu menggunakan pihak ketiga. Tapi kalau di TikTok enggak, teman-teman. TikTok sendiri yang kasih tahu. Anda pakai Instagram, ya Anda pakai all hashtag atau misalnya hashtag generator dan lain sebagainya, buka website pihak ketiga gitu kan, pengen ya ada yang tepat, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya Anda dikasih tahu sama yang punya sosial media itu sendiri, lebih belief yang mana, lebih percaya yang mana? Saya yakin kita akan lebih percaya dari, ya sudah, lebih percaya dari yang punya lah, kurang lebih seperti itu. Dan TikTok tuh ngasih tahu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita cari tahunya? Kan begitu. Nih, saya kasih tahu. Langkah pertama adalah, saya sering banget menyampaikan ini ya teman-teman, buka aja website. Ya, tadi saya baru buka bajuri, sorry mohon maaf. Ya, ini masih jejak digitalnya. Jadi gitu dia. Ntar nih, ya, buka buka website, buka Chrome, buka Mozilla Firefox dan lain sebagainya, terserah teman-teman apa. Ketik aja tuh hashtag TikTok. Ingat, hashtag itu tulisannya pakai SH, tuh kan, hashtag TikTok. Oke? Nah, itu ya dan sebagainya. No, fungsi hashtag itu apa? Itu bisa kebaca tuh teman-teman ya. Hashtag TikTok. Nah, setelah itu teman-teman lihat, cari website ini nih. Ada tulisan ads.tiktok.com. Ya, trend discovery popular hashtag on TikTok. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kok basah kalau saya. AC-nya mati ya jangan ini. Kok gerah ya? Bentar ya, teman-teman ya. Ternyata AC-nya belum saya hidupin. Mohon maaf. Agak-agak panas di sini. Saya lupa. Sorry. Sebentar. Ya, sambil boleh kalau udah ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom ya. Tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Apa? Belum saya hidupin ternyata AC. Kok basah gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Kita jadi buka yang trend discovery popular hashtag on TikTok. Ini cara paling gampangnya, cara paling bodohnya kita pengen tahu hashtag yang populer itu apa. Teman-teman tinggal diklik. Nah, ini akan kebuka website seperti ini. Jangan lupa teman-teman rubah itu ke Indonesia. Ya, jadi ini kan ada negaranya macam-macam di sini. Jangan pilih all region, kita pilih aja Indonesia. Udah, cari aja Indonesia. Nanti akan ketemu seperti ini Indonesia. Perhatiin baik-baik, kita scroll ke bawah. Di situ akan muncul ada 3 hashtag teratas. Ini yang hari ini, begitu teman-teman. Ya, jadi ini pokoknya yang terupdate. Jadi ada Suga, ada Yeninka, ada Hari Perempuan Indonesia. Teman-teman bisa lihat, diklik aja di sini, ini misalnya yang Suga tadi, itu akan ketahuan tuh. Oh, ini sekarang nih, tuh, viewernya cukup tinggi di sini. Kita sudah tahu, ini hashtag yang populer nih, misalnya anggaplah ada 3 gitu kan. Nggak usah semuanya diambil. Pilih aja salah satu yang teman-teman mau. Ya, misalnya saya ambil yang Suga. Begitu kan, saya pilih Suga. Gitu dia ya, Suga. Udah, teman-teman kebayang satu hashtag pertama, Suga. Oke. Hashtag yang kedua, sesuai dengan konten Anda tuh apa?
Misalnya tadi saya sempat lihat tadi ada yang jualan ketan begitu, tape ketan begitu kan. Tape ketan tuh artinya kan food, makanan dong, kurang lebih seperti itu. Lihat teman-teman, di situ ada bagian industri tuh, ya. Ada industri, itu di baliknya ada kayak ada panah, itu diklik. Nah, lihat kalau misalnya tape ketan kita tujuannya kemana sih? Mungkin food kali ya, kita cari. Food ada nggak? Nah, nih food and beverage. Tinggal klik aja food and beverage. Ini 3 hashtag yang cukup populer di 7 hari terakhir, kurang lebih seperti itu. Ya teman-teman ambil yang mana? Bisa jadi food atau makan atau resep TikTok, pilih salah satu. Ya, misalnya saya ambil yang makan, udah. Jadi hashtag yang pertama, saya tadi mau bikin konten tentang tape ketan, misalnya gitu kan. Pertama adalah tadi suga, yang kedua adalah makan. Selesai. Udah, itu dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah tahu tuh 2 hashtag yang sudah harus teman-teman nanti masukin di konten berikutnya. Ya, oke itu dia. Hashtag itu ada berapa sih yang bisa kita pakai? Hashtag yang bisa kita pakai itu ada 2, kalau saya pribadi saya gunakan 5 ataupun 6. Pak, ini baru dikasih tahu 2, Pak. Betul. Hashtag ketiga biasanya jadi gini, yuk kita cobain dulu ya. Saya coba praktekin dulu. Kontennya bukan tape, tapi kita ambil tape ketan ya teman-teman ya. Misalnya contoh, walaupun kontennya nggak sesuai dengan tape ketan, nggak apa-apa. Lihat dulu, misalnya contoh aja nih, saya ngambil contoh satu aja. Misalnya ini gitu ya. Terus habis itu pilih berikutnya. Misalnya ini udah diinin gitu ya. Bikin sampul tuh di mana? Bikin sampul tuh tulisan lihat ada pilih sampul. Klik pilih sampulnya. Itu dia. Ya, pilih sampul teman-teman bisa atur di bagian mana. Ini karena ini foto jadi ya kita nggak bisa. Coba saya ambil yang video aja ya. Saya ambil yang video. Saya ambil contoh dulu, bentar. Saya buang dulu nih. Kita pilih yang video. Unggah yang video, yang ada videonya. Misalnya ini saya ambil nih. Ya, ini kan video. Berikutnya, sebentar, jangan yang ini deh. Biar sekalian saya bisa ini. Misalnya saya ambil yang ini nih, contoh. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di TikTok itu ada kelebihan salah satunya apa lagi? Teman-teman bisa gunakan fitur subtitle. Subtitle itu buat apa? Ini kalau misalnya saya pengen suara beliau ini jelas gitu ya teman-teman ya. Suara Bapak ini jelas gitu, ada teksnya. Lihat teman-teman tuh di atas, itu di atas mikrofon ada kayak kotak, itu diklik, namanya subtitle. Jadi nanti dia akan mengkonversi apa yang kita ucapkan itu menjadi dalam bentuk teks. Begini, lihat di contoh. Ini saya ambil contoh aja dulu. Teman-teman ya, biar teman-teman lihat. Tuh kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda nggak perlu capek-capek ngetik, apa namanya, nggak perlu capek-capek nulis. Dia secara otomatis. Dari SMK. Dan itu bisa diedit. Misalnya begini, ada yang salah misalnya. Misalnya di bagian mana nih? Selamat ulang tahun nih. Misalnya harusnya kan Akmari, ini untuk Akmari kan? Harusnya kan ini kan Akmari, tapi tulisannya di sini Akmari. Nih misalnya bentar-bentar, mana tadi? Nah ini nih. Selamat ulang tahun Akmari. Harusnya kan tinggal teman-teman ganti aja, jadinya Akmari. Misalnya contoh. Terus dibaca lagi kira-kira ada yang salah nggak di sini? Nih Akmari misalnya. Ya teman-teman tinggal ganti aja. Diperhatiin dulu sebelum Anda posting begitu kan. Apa ada kata-kata yang salah, tinggal teman-teman edit. Misalnya retail nih, retail itu bukan begini, tulisannya lah retail misalnya. Boleh aja. Tuh dia. Selamat untuk Akmari misalnya. Ini contoh ya. Jadi bisa kita edit, dan termasuk juga kalau misalnya kita pengen ubah teksnya, warnanya gitu kan. Ini kan klasik, mau jadi kayak begini teksnya, serif dan lain sebagainya. Teman-teman silakan pilih aja mau suka-suka bagiannya yang mana. Termasuk warna. Terus rata kanan, rata tengah, rata kiri itu teman-teman boleh pilih mau pakai yang mana. Begitu dia. Mau warna kuning boleh, mau warna biru boleh. Ini misalnya contoh aja ya, simpan. Mari semoga semakin sukses, semakin jaya. Dan teman-teman bisa taruh di bagian atas, bagian bawah, kanan, kiri, suka-suka. Mau taruh di bagian mana aja. Suka-suka kita. Kami sebagai guru produktif kejuruan. Berikutnya, misalnya gini. Nah, bikin cover sampul di mana? Tuh, lihat ada tulisan pilih sampul. Lihat ada tulisan pilih sampul tuh di situ, ya. Klik pilih sampul. Mau di bagian mana Anda taruhnya? Gitu kan? Di bagian postingan yang mana itu? Silahkan pilih. Misalnya saya bagian di sini, ya.
Lihat di situ, di bawahnya itu ada template untuk tulisan kita, frame template-nya. Teman-teman boleh pilih yang mana saja. Misalnya mau pilih yang ini boleh, ya kan? Ntar nih, kalau nggak muncul. Atau misalnya pilih yang thin juga boleh, silahkan saja. Begitu. Yang pasti begini teman-teman, ketika lagi teman-teman sudah memilih template frame cover yang teman-teman pilih, pastikan di postingan selanjutnya, kedua, ketiga, keempat menggunakan frame tulisan yang sama. Sederhana, biar rapi aja, itu dia. Ingat tadi kan fit yang teratur itu adalah menambah nilai estetik ataupun keunikan dari konten Anda itu sendiri. Begitu dia. Terus penempatan untuk yang tadi bikin cover thumbnail, ya teman-teman salah tulis begini. Ini kan testimoni dari guru Manhut Akmari ya. Saya mungkin tulisnya begini aja deh. Oke bos. Mantap. Ini contoh aja ya. Ya, misalnya gitu. Perhatikan baik-baik. Tulis cover itu harus ada di posisi tengah. Jangan Anda taruh ke atas, jangan Anda taruh ke bawah, atau misal taruh ke ke pinggir, taruh di bagian tengah. Ya, kenapa? Estetikanya kurang lebih seperti itu karena center gitu teman-teman. Ya, simpan, pilih simpan. Baru deh kita tulis di sini. Nah, kalau caption boleh teman-teman pakai tulisan resmi. Misalnya begini, apa kata mereka tentang HUT 4 Akmari misalnya. Ini contoh ya. HUT 4 Akmari. Boleh kasih emoji, nggak apa-apa. Habis itu, misalnya saya tulis lagi di sini, ini tadi namanya siapa ya? Pak Eka. Dari SMKN 12 Kabupaten Tangerang. Nah, ini dia. Terus habis itu, baru hashtag. Hashtag biasanya saya gunakan adalah satu, yang paling penting. Pertama tadi kan Suga ya. Kedua, ini kita bukan makanan, coba kita cari yang lain ya bentar. Saya balik lagi ke sini. Saya pilih bukan food and beverage karena ini berkaitan dengan konten ini, saya anggapnya pendidikan. Mana education? Nah, ini dia education. Fakta menarik, belajar bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Ya, coba saya pilih fakta menarik deh, gitu aja hashtagnya. Fakta menarik. Hashtag ketiga, saya biasanya gunakan username saya pribadi. Karena akun dari TikTok saya itu Madani Ray, ya tadi ya. Jadi hashtagnya Madani Ray. Ya tuh teman-teman, udah 2 juta tayangan tuh hashtag tentang akun saya sendiri. Kenapa? Karena saya rajin. Terus banyak orang-orang yang menggunakan hashtag nama saya juga. Kenapa? Ya karena mereka itu tadi. Karena saya sering, setiap lagi bikin, kita kan pengen akun kita kan famous gitu kan, terkenal gitu ya. Ya Anda sendiri nggak bangga dengan akun Anda gimana? Makanya bikin username itu jangan ribet. Jangan aneh-aneh gitu kan. Madani cute, pakai bunga-bunga begitu kan. Pakai ngapain? Nggak usah. Yang gampang-gampang aja begitu teman-teman ya. Tuh dia. Habis itu hashtag keempatnya saya gunakan apa? Ini ngapain tadi? HUT Akmari. Ya udah saya hashtagnya Akmari. Akmari itu Asosiasi Guru Marketing Indonesia, teman-teman singkatannya. Terus habis itu hashtag kelima, saya tulisnya apa di sini hashtag kelima? Bisa saja saya tulisnya di sini karena Akmari itu fokus kita ngajarin guru-guru SMK ataupun anak-anak SMK bagaimana mereka belajar untuk jualan. Saya tulisnya serunya belajar jualan. Ini contoh ya. Dah. Udah jadi nih, ya kan? Tinggal kita posting. Tuh, saya tambahin musik dulu deh. Ini biar nggak sepi-sepi banget. Musiknya musik ulang tahun aja. Happy birthday. Bentar ya. Saya cari musik di sini. Kita dengerin musiknya biasa. Ya, ini boleh lah, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau musiknya terlalu besar, teman-teman bisa teman-teman kecilkan. Klik yang panah bagian bawah, pilih volume, kecilin dikit. Jadi cuma hanya samar-samar saja kedengarannya. Selesai. Terima kasih. Berikutnya, lalu posting. Dah. Tungguin ya. Udah tungguin itu sampai nanti dia
sampai nanti dia selesai posting, kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya kita bikin postingan di TikTok itu nggak susah. Yang pertama ada cover, yang kedua hashtag-nya itu tadi bisa kita atur, ya sudah posting. Ketiga yang paling penting apa? Konsisten. Begitu. Idealnya berapa sih kita bikin konten di TikTok? Begini teman-teman. Sebetulnya nggak ada pakem idealnya itu berapa. Tetapi berdasarkan pengalaman, kalau Anda misalnya pengen jualan, ngejar follower, dan lain sebagainya, idealnya bagi saya pribadi sehari minimal 3 konten. Ya, misalnya kayak, Pak, kontennya harus seperti apa sih? Gini teman-teman, konten tadi ingat, mulai dari sesuatu yang Anda sukai, mulai dari aktivitas Anda sehari-hari. Jadi kayak misalnya tadi teman-teman jualan tape ketan, tadi kan ada gitu ya. Kontennya apa? Konten pagi misalnya yang pertama, begini loh. Tape ketan kan saya yakin teman-teman, saya nggak tahu, misalnya dia produksi sendiri, ya mulai pas lagi pembuatannya aja bikin. Nih pembuatan tape ketan kita. Tape ketan kita tuh higienis loh, dibuatnya dari ini. Ambil aja video biasa. Paling berapa detik sih? 15 detik, 20 detik cukup. Entar siangnya pas lagi Anda misalnya display barangnya tuh, misalnya gini. Atau misalnya lagi mau ngirim tape ketan ke rumah tangga, atau misalnya ke customer, lagi packing, proses packingnya aja di videoin, ambil dulu 15 detik. Ini kita lagi packing orderan kita yang pada hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah pada order. Ayo yang belum order silakan, jangan lupa, dan lain sebagainya. 2 aja. Terus yang ketiganya ngapain lagi? Misal tadi kan udah pembuatan, habis itu packing order dan lain sebagainya. Yang ketiganya mungkin bisa jadi, misalnya Anda ngasih anak Anda makanan itu. Jadi kayak bikin interview kecil-kecilan. Dek, gimana rasanya? Enak apa enggak? Udah jadi tuh 3 konten. Terus aja ulangin setiap hari. Apa susahnya? Itu doang sebetulnya teman-teman. Ya, jadi bikin konten itu sebetulnya hal yang mudah. Yang jadi masalah adalah Anda mau atau tidak. Itu saja, ya. Dan gini, saya sih bukan nggak mau ngasih tahu lagi yang banyak, sebetulnya masih banyak lah ya. Itu Fitri juga termasuk oke lah. TikTok itu bukan hanya sekedar dia ngajarin kita atau misalnya dia menyediakan tempat untuk kita nge-share konten ya teman-teman. Tapi dia juga mau ngasih tahu data-datanya. Dan ingat, ketika lagi belajar paling enak itu kita by data. Begitu. Dan dia juga yang saya suka, dia mau ngajarin. Saya tadi ngajarin bagaimana menentukan hashtag, terus tadi bikin cover, masih banyak ya, maksudnya hal-hal yang saya pelajari. Kayak begitu. Saya tahu dari mana sih? Taunya dari sini, teman-teman. Lihat tuh teman-teman, ini bagian profil TikTok kita. Klik yang bagian atas tuh yang ada apa namanya? Garis 3 tuh di pojok kanan atas, klik. Lalu teman-teman nanti di sini akan ada tulisan alat kreator tuh atau creator tools bahasa Inggrisnya. Klik aja. Lalu teman-teman pilih portal kreator. Setelah pilih portal kreator, nih saya belajar dari sini. TikTok tuh ngasih tahu loh. Permasalahannya Anda mau belajar apa enggak? Itu aja. Misalnya kayak tadi nih. Contohnya TikTok konten strategi, bagaimana sih supaya konten kita itu bisa ini? Tinggal teman-teman klik aja. Itu banyak konten-konten artikel-artikel yang menarik tentang apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Saya belajar di sini, teman-teman. Begitu ya. Itu kenapa saya suka TikTok, ini salah satu alasannya. Kedua, TikTok itu juga ngasih data. Kalau data sih mungkin hampir semua sosial media itu ngasih datanya kayak gimana. Gitu ya teman-teman ya. Tetapi data yang diberikan sama TikTok itu berbeda. Begitu kan? Jadi dia ngasih tahu tuh bisa dibilang hampir akurat lah. Contoh misalnya begini. Itu ada analisis teman-teman. Jadi kita kalau pengen tahu data kayak gimana, kita pilih analisis. Ini review ringkasannya. Apa yang sudah kita capai di dalam 1 minggu terakhir. Konten kita naik atau misalnya turun dan lain sebagainya itu ketahuan. Ini kan 7 hari terakhir. Begitu kan ada konten, ringkasan, ini konten yang selama ini kita upload dalam 1 minggu terakhir. Saya ngupload kurang lebih sekitar 13 postingan selama 7 hari terakhir. Lihat di bawah, ini yang penting. Video kita yang masuk FYP yang mana? Ingat, FYP di TikTok itu tidak harus konten kita yang terbaru. Bisa jadi konten kita yang lama-lama masuk FYP lagi. Dinaikin lagi sama TikTok. Ini contohnya. Ini video saya yang populer di 1 minggu terakhir nih yang masuk FYP. Tuh lihat teman-teman. Misalnya, tuh yang jualan ala kasino. Atau biar Zipa yang bercerita. Begitu kan. Ini konten lama nih biar Zipa bercerita. Ini konten bulan Desember kalau nggak salah. Tuh ketahuan tuh. Ya. Sumber lalu lintasnya ketahuan dari mana tuh? Untukmu, tuh FYP namanya kan. Gitulah. For your pet dan lain sebagainya. Udah ditonton udah berapa tuh? 20.000 orang dan lain sebagainya. Gitu kan. Atau misalnya yang ini datanya tuh. Ya teman-teman, tuh udah 137.000 postingan yang ditonton gitu kan. Dari mana orang tahunya? Dari sini tuh, lihat sumber lalu lintas untukmu. Kita kan pengennya begitu teman-teman. Ya, ini pun juga sama nih resiko kalau buru-buru nawar. Lihat di sininya, tuh
ada dari untukmu, satu lagi dari beberapa follower saya, begitu. Jadi kita bisa tahu gitu teman-teman ya. Itu enaknya. Baik lagi tadi ke analisis. Ada pertanyaan yang sering tergelitik, saya sering ditanya, Pak, bagusnya idealnya kita kalau bikin konten TikTok itu di jam berapa? Ini saya kasih tahu caranya. Anda nggak perlu tanya ke saya, tanya sama TikTok sendiri. TikTok kasih jawabannya. Itu ada ringkasan, ada konten, ada pengikut. Klik pengikut, ya. Ini jumlah follower kita dan lain sebagainya. Lihat ke bawah, scroll ke bawah. Tuh, yang grafik ini. Kalau di saya paling bagus kalau bisa bikin upload konten itu ya antara sekitar jam 11 sampai dengan jam 8 malam atau jam 9 malam masih oke, tinggi. Dari 7 AM sampai dengan 7 PM, kurang lebih seperti itu. Dan setiap orang datanya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda-beda. Begitu dia. Jadi lihat di sini, saya kalau misalnya bikin konten berarti paling bagus dari jam berapa sih? Bagusnya jam 10 lah, atau jam 11 sampai dengan jam 7 malam saya baru upload. Begitu dia. Nih. Setiap orang beda-beda dan kita dikasih tahu sama TikTok, oh ini loh. Ya, gitu dia teman-teman. Ini demografi follower saya kebetulan alhamdulillah 61% itu rata-rata perempuan. Umurnya segini. Ini niche market kan bisa kita baca. Follower saya mayoritas Indonesia 97%, kota teratasnya ini ketahuan. Jadi saya bisa tahu. Jadi konten saya karena banyakkan perempuan ya saya bikin kontennya begini. Kontennya seperti ini. Oh, dominannya saya rata-rata Bapak Ibu guru SMK. Jadi saya bikin kontennya makanya full dengan berkaitan dengan SMK. Konten-konten yang saya buat tuh di sini teman-teman. Karena pasar saya di situ. Begitu dia. Karena orang-orang follower saya rata-rata begitu, makanya banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SMK. Begitu teman. Walaupun kadang-kadang ada juga sih. Misalnya contoh juga ini kayak Lawn Touring Ponorogo Kediri. Ini masih berkaitan dengan SMK juga. Kemana saya naik motor tuh dari Ponorogo ke Kediri. Ngajar di Pawiatan Dahak Kediri. Nih terus lagi ini kegiatan dengan SMK. Pada Tremor and Malu-Malu Biarlah dan lain sebagainya. Pemasaran rasa jurusan teknik dan lain sebagainya. Gitu dia. Izin tanya Pak, apakah konten yang dibuat di TikTok bisa di-copy ke YouTube? Ya bisa, cross posting. Jangan kan ke YouTube. Anda mau posting ke Reels juga boleh, ke Snack Video juga boleh. Apa salahnya? Bisa kita copy. Bagaimana kita download video supaya nggak ada watermarknya? Gampang caranya. Gini, misalnya saya ambil contoh Naila Food ya. Saya ngambil konten punya Naila Food misalnya nih. Saya mau ini konten Naila bagus nih. Saya mau masukin ke video TikTok saya. Klik misalnya begini teman-teman. Ini contoh ya. Misalnya sukses itu, gitu kan? Ya, klik. Sukses ada prosesnya. Saya mau posting ini ke YouTube. Tapi kalau saya download langsung begitu aja, secara otomatis, watermarknya ada begitu kan? Anda pilih bagikan, salin tautan. Ada dua cara Anda download video di TikTok tanpa watermark. Yang pertama bisa gunakan Telegram. Itu Telegram ya. Nih misalnya Telegram. Lalu tinggal cari aja TikTok downloader. Ini dulu Fitri yang ngajarin saya nih. Ya. Klik, tempel, salin tautannya, udah nih, tinggal Anda save, download dan lain sebagainya. Ya kan, tinggal Anda klik di sini, lalu pilih simpan. Sorry, ini masih di ini kan. Nah, ada prosesnya. Tinggal Anda pilih simpan ke galeri, otomatis dia ke download. Itu dia, tanpa ada watermark. Itu cara pertama. Cara kedua, bisa gunakan Snaptik. Mana Snaptik di sini ya? Misalnya gini, saya cari Snaptik misalnya. Snaptik TikTok downloader. Banyak kok sekarang. Paste, copy, download. Udah tinggal Anda download, selesai. Tanpa ada watermark. Sesederhana itu. Jadi bisa aja. Misalnya lu masukin ke short YouTube begitu kan, bisa aja nggak apa-apa. Siapa bilang kagak boleh? Boleh-boleh aja, itu namanya cross posting. Saya pun gitu sering. Jadi beberapa konten saya di video di TikTok saya upload ke Instagram, saya upload ke YouTube dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Yuk silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, monggo. Ya, mudah-mudahan ini bisa ada gambaran buat teman-teman. Kira-kira nanti pas saya pengen jual di sosial media, apa sih akan dilakukan, kurang lebih seperti itu. Saya akhiri sesi saya untuk yang ini, selanjutnya kita tanya jawab atau diskusi. Monggo Bu Ati, saya kembalikan ke Bu Ati. Thank you. Oke, terima kasih Bro. Ya, buat yang mau bertanya, nanti boleh raise hand atau tulis di kolom chat juga boleh. Tapi saya mau kasih info sedikit nih, sambil mungkin sahabat-sahabat mau nulis di kolom chat atau mau raise hand.
saya mau kasih info sedikit. Yang pertama adalah bahwa acara sore hari ini selain oleh Naila Food, inisiatornya adalah kita support oleh Komunitas Sales Indonesia atau Oh, komisi. siap. Ya. Saya kira Nah, apa? nah, kan ini ngomong jualan, jadi boleh dong saya cerita jualan saya. Oh iya dong, harus Bu, wajib itu. Harus, tolong dong share ininya. Jadi di Naila Food ini kita punya satu produk dan kita ingin ngajak sahabat-sahabat semua mau mengkonsumsi boleh, mau ikut jualan juga boleh ya. Namanya gentong mas. Ini kalau cuaca lagi hujan kayak sekarang ini nih di Bandung, hujannya deras banget. Nah, minum gentong mas ini cocok banget. Minum panas-panas. Khasiatnya apa? Ya, saya minum gentong mas ini Bu. Untuk jaga stamina. Isinya dua tapi. Nah, terus kemudian apa sih komposisinya? Ini yang yang menjadi keunggulannya adalah dia selain jamu, dia jamunya itu nggak pahit. Next slide, nggak pahit dan nggak bau ya. Dan yang lebih menarik lagi karena salah satu kandungannya adalah herbal habatus sauda. Nah, satu saset cuma 26 gram ini cukup satu cangkir. Kalau rutin minum insya Allah bisa bantu stamina tubuh kita ya. Makasih bro, udah rutin minum gentong mas ya. Oke. Bu, satu saset nggak cukup Bu kalau buat gelas. Betul. Gelasnya segede gini saya masalahnya. Saya dua ini. Ya, ya. Slide-nya kok hilang ya? Ya baik, sambil nunggu slide-nya hadir lagi, paling bawah aja terakhir kita punya opportunity yang menarik buat siapapun. Kami sedang memberikan peluang untuk menjadi agen atau reseller gentong mas ya. Untuk menjadi agen atau reseller itu cukup dengan, kalau agen cukup 5 karton, kalau reseller cukup 1 karton saja. 1 karton itu kalau dikonsumsi sendiri itu sudah habis kurang lebih nggak nyampe 1 bulan ya bro ya. Dirimu kalau 1 karton itu nggak nyampe sebulan, kalau sehari 2 saset. Ya, 2 minggu. Iya 2 minggu. Tuh. Dan terbukti dia bisa naik motor dari Jakarta sampai ke Kediri. Oke, baik, kita juga punya satu info lagi. Nanti kalau berminat ya untuk ini nanti silahkan hubungi admin. Nanti kalau tadi udah kelewat nomornya, nanti admin boleh silahkan tulis di kolom chat nomornya. Satu info lagi buat minggu depan, kita juga punya sharing yang tidak kalah menarik dari hari ini. Kita ada sharing tentang inspirasi peluang usaha 2023. Jadi bagaimana hari ini sudah belajar cara jualannya. Nah, kalau ada mau belajar lagi di minggu depan, jangan lupa bergabung di link tautan yang nanti di-share oleh admin di kolom chat. Saya lanjut ke kolom tanya jawab. Tadi sudah ada yang bertanya. Kalau kita, nah ini dari Kak Andi Fahriah, kalau misal kita mau pakai TikTok untuk personal branding aja gimana Pak? Oh boleh. Jadi gini Pak, saya balik lagi tadi ya. Gini, saya ini kan buat personal branding sebetulnya yang saya lakukan nih sekarang baik di TikTok ataupun di Instagram. Tadi hashtag yang saya pakai itu salah satunya kan tadi pakai akun username saya pribadi. Itu kan sebetulnya secara tidak langsung personal branding saya pribadi. Ini. Jadi lupa tadi saya kasih tahu ya. Bentar dulu saya layar dulu. Bikin konten di TikTok itu tidak harus konten tuh TikTok tuh ada 2 sebetulnya. Yang pertama itu kita konten pertama berbentuk vlog. Vlog itu gabungan dari beberapa gambar, beberapa video, kita jadikan satu video. Ya teman-teman bisa gunakan CapCut tuh paling gampang. Nanti ada workshop khusus lah. Tuh Hilmi anak Bu Ati tuh CapCut VN jago tuh teman-teman ya, bisa belajar dari dia. Atau Fitri juga mungkin bisa ngajarin. Kita bisa bikin video vlog seperti itu. Misalnya contoh begini, ini kan video vlog ya. Kalau misalnya teman-teman lihat. Ini video vlog saya ambil contoh ya. Vlog itu ya gabungan dari beberapa
gabungan dari beberapa video ataupun foto kita jadikan satu. Ini dia. Ini vlog. Yang kedua, kalau bisa berkaitan dengan personal branding, teman-teman, artinya apa? Saran saya, teman-teman bikin video live. Live itu bukan berarti live streaming, tapi live itu kita bikin konten, ya muka kita ada gitu loh, wajah kita ada. Nih, saya ambil contoh. Saya ambil contoh kalau misalnya konten live. Nah, ini contoh konten live. Teman-teman ya. Nih. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita lagi ada di... Ini konten live. Ini salah satu contohnya ya. Atau misalnya konten live lagi, misalnya contoh, nih dia. Nih, ini konten live. Pasang dulu sebentar. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten live, teman-teman. Jadi, kalau misalnya berkaitan dengan personal branding, saran saya lebih banyak Anda bikin konten live. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Budiman ataupun Pak James Gui. Ya, mereka rata-rata bikin konten live. Mereka menampilkan buat personal branding kita. Kalau saya sih itu lebih banyak bikin kontennya itu ya gabungan. Saya nggak terlalu banyak bikin konten live, tapi juga nggak terlalu banyak juga bikin konten vlog. Jadi saya bikin balance kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, jadi saya ada konten live, ada konten buat hiburan dan sebagainya, termasuk konten live saya juga ya cukup banyak begitu. Kayak tadi nih, apakah cukup hanya membuat konten saja? Nih, ini kan konten live sebetulnya saya ngomong. Begitu, teman-teman. Konten untuk yang ininya juga ya konten vlognya juga ya cukup banyak juga begitu, teman-teman. Atau konten lucu-lucuan juga ada. Nih misalnya, kalau konten lucu-lucuan yang kemarin terakhir baru. Mana sih kemarin yang banyak diprotes sama anak-anak nih dia. Nih. Kenapa kamu ngeliatin saya terus? Gampang. Ini kan konten hiburan kan teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat personal branding silakan, justru kok TikTok tuh paling enak buat kita personal branding. Begitu dia. Saya rasa itu jawabannya, Bu. Sangat bisa, boleh. Oke, terjawab ya. Tadi ada juga pertanyaan dari Kak Natasha. Ya. Izin Pak, saya kan kebetulan koordinator UMKM di Komplek Hankam Pondok Rajek. Pondok Rajek tuh di Jakarta ya. Bagaimana caranya supaya UMKM ini cepat berkembang dan dikenal masyarakat luas? Sebetulnya pertanyaan terlalu umum gitu kan. Semua orang juga pasti pengennya lini usahanya itu adalah dia pengennya omset, tujuannya kan omset sebetulnya ini kan, supaya berkembang ya berarti ya secara omset dia akan bertambah terus dikenal masyarakat luas. Caranya sebetulnya sih berbagai macam cara ya, kita bisa ngiklan, bisa ini dan sebagainya, tetapi kan tentu ada kos dan biayanya. Dan yang saya tahu UMKM itu mohon maaf ya juga usaha mikro begitu kan, modalnya mungkin bisa jadi ngepas gitu atau bisa jadi pas-pasan. Budget promonya nggak segede seperti perusahaan-perusahaan besar. Cara paling mudah adalah mulai dari mana? Paling enak mulai dari sosial media. Itu yang paling gampang sebetulnya. Ya, sosial media. Jadi ya bikin konten yang sederhana. Banyak kok orang sekarang yang pada bikin konten di sosial media. Saya ambil contoh nih. Misalnya saya lihat yang orang video live ya, live. Bentar. Nah, ini contoh. Bentar. Ini produk UMKM loh. Ya. Saya yakin produk UMKM, dia bikin live-nya pas lagi dia nyajikan produk itu seperti apa, dibikin live seperti ini. Di dapurnya ini live loh, Bapak Ibu. Ini gunakan sosial media. Ada dia ngomong, dia cuma hanya menunjukkan aktivitas apa yang ada di dapurnya begitu. Di dapur mungkin restorannya atau apa begitu kan. Lagi, saya cari lagi. Jadi live itu nggak harus namanya Anda jualan. Tapi boleh juga Anda live itu ya sesuai dengan apa yang Anda ini aja nih kayak gini. Saya lagi, bentar saya cari lagi ya. Jadi menurut saya paling gampang apa? Mulailah dari bangun sosial media Anda. Kalau sosial media itu sudah berkembang, bukan hanya dikenal dari orang lingkungan sekitar kita, tapi jangkauan itu bisa dibilang tidak terbatas. Dan kuncinya gampang, konsisten dan mau melakukan. Udah itu aja. Ya, bukan hanya luas, bisa jadi seluruh dunia malah bisa tahu. Saya rasa itu. Gitu Bu jawabannya. Oke. Silahkan kalau masih ada pertanyaan, mau open mic juga boleh, raise hand dulu. Iya. Sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Ya, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menitan ya Bu ya, sampai jam 17.30 ya. Ya, siap. Sekarang boleh? Saya mau nanya. Saya mau nanya sebelum ada yang nanya. Kamu bertanya. Oke, saya tuh kan suka pas mau posting itu
mau pakai hashtag itu nggak pakai cara tadi yang ini ya, tapi suka udah muncul di bawah kita nulis caption itu hashtag, nggak tahu tiba-tiba muncul aja, dan itu kayak hashtag yang lagi populer. Itu betul nggak sih gitu, karena kadang tadi kan harus buka lagi apa web hashtag khusus terus kita salin gitu. Nah itu betul nggak? Terus yang kedua, kalau nyari lagu, kenapa kok nggak sesuai ya? Misalnya udah bikin konten, terus saya pengen kayak tadi misalnya mau lagu Happy Birthday, tapi kok saya seringnya nggak muncul tuh sesuai yang saya inginkan. Kalau saya search lagu Happy Birthday, yang keluar nggak tahu lah lagu yang lain gitu. Gitu Bro. Jawabannya yang pertama adalah bisa iya, bisa enggak. Jadi artinya bisa iya, bisa enggak tuh begini. Bisa jadi hashtag yang muncul, dia akan merekomendasikan hashtag yang pernah Ibu pakai. Gitu, Bu. Yang pernah Ibu pakai. Jadi dia TikTok itu secara otomatis ngasih hashtag, oh ini hashtagnya mirip-mirip sesuai dengan yang pernah Bu Ati pakai, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama, Bu. Jadi, nah bisa bener, hashtagnya kalau misalnya Ibu selama ini memang hashtag populer, ya bisa jadi hasilnya pasti bagus. Tapi kalau misalnya Ibu lihat, oh ternyata nggak bagus nih, udah pakai hashtag yang populer tapi viewersnya cuma hanya segitu saja, begitu kan? Artinya kan ada yang salah. Jadi untuk memastikan bahwasannya kita lebih yakin optimis lagi, ya tadi menurut saya gunakan yang tadi. Karena itu kan diupdate terus, Bu. Itu dia yang pertama jawabannya. Yang kedua adalah lagu. TikTok itu akun itu ada 2. Yang pertama adalah akun kreator, yang kedua adalah akun bisnis. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Bu. Begitu dia. Kalau akun bisnis itu memang optimasinya lebih bagus, lebih enak. Karena dia tujuannya memang kebanyakan buat bisnis ya, Bu ya. Tetapi ada beberapa fitur bisnis ini berkaitan dengan copyright yang tidak bisa kita, yang akan jadi perhatian tersendiri. Maksudnya copyright ya, lagu ini punya hak komersial dan lain sebagainya. Di bisnis itu ketat, Bu, di akun bisnis. Mohon maaf. Jadi ketat. Jadi misalnya saya nyari lagu apa nih, misalnya, jadi kalau lagu-lagu yang ada di akun bisnis itu semuanya lagu-lagu yang non copyright. Jadi misalnya lagu-lagu non copyright itu terbatas pilihannya. Misalnya contoh begini, saya suka sama Peter Pan misalnya tuh, atau Noah gitu kan. Saya nyari lagunya si Ariel misalnya apa nih, dan mungkin Bila Nanti. Saya nggak bakal nemu tuh lagunya Ariel tuh di akun bisnis itu tersebut, Bu, karena copyright. Tapi mungkin rekomendasikan lagu-lagu yang lain, dan direkomendasikan dengan lagu-lagu yang mungkin dalam tanda kutip judulnya sama dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Walaupun lagunya akhirnya berbeda gitu, Bu, ya. Nah, artinya itu kekurangannya akun bisnis. Tapi sudah mulai diperbaiki sekarang, Bu. Mulai diperbaiki, ada beberapa lagu yang dalam tanda kutip tidak lagi menjadi copyright. Itu dia. Terus, itu jawabannya. Satu lagi, nah ini biasanya orang, Pak, saya udah pakai hashtag yang bagus. Udah pilih kontennya juga menurut saya itu udah bagus dengan niche market yang saya inginkan. Tetapi kenapa viewernya masih cukup rendah ya, kayak gitu. Salah satunya adalah TikTok juga dia membaca riwayat tontonan kita, Bu. Jadi apa yang selama ini kita tonton, gitu kan, itu akan menjadi jejak algoritma yang akan menjadi pertimbangan TikTok, video ini layak untuk disebar atau tidak, begitu dia. Jadi gimana dong? Riset, mau nggak mau. Riwayat tontonan Anda riset. Jadi seakan-akan seperti akun yang masih fresh. Jadi TikTok itu akan menyebarkan, dia akan coba dulu ke mana yang ini kira-kira konten kita larinya kemana, begitu dia. Caranya gimana merisetnya? Riset ulang riwayat tontonan, teman-teman bisa pilih, klik paling atas tuh, lalu pilih pengaturan dan privasi, lalu pilih scroll ke bawah, ada riwayat komentar dan tontonan, klik, pilih riwayat tontonan. Ini riwayat tontonan kita yang selama ini kita tonton. Lalu teman-teman pilih tuh di riwayat tontonan tulisan pilih kan, pojok kanan, pilih semua riwayat tontonan itu di bawah, bersihkan. Kedua, setelah itu apa? Kita bersihkan yang ini, kosongkan ruang, bersihkan. Cache-nya dibersihkan gitu teman-teman. Ya, saya rasa itu mudah-mudahan bisa ngejawab. Gitu, Bu, kurang lebih kira-kira. Ya. Itu unduhan nggak perlu dibersihkan? Apa?
unduhan. Tadi kan Oh, chat-chatnya nggak usah, Bu. dibersihkan. Kalau unduhan kan kadang-kadang kita masih apa namanya, kita misalnya ngedownload efek gitu kan, karena kan di TikTok kan ada efek-efek yang bisa kita gunakan, nggak usah. Menurut saya nggak usah. Kalau unduhan nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu dia. Oke. Gitu, Bu. Ya, mana yang mau bertanya? Ada lagi yang mau Silakan, silakan. bertanya? Wih, kamera saya Ya. kenapa nih? Tetap masih ada nih, Bu. Nih kamera saya ada bermasalah. Bentar ya. Halo. Oh, oke. Jadi sahabat-sahabat semua, seperti tadi saya sampaikan bahwa sharing seperti sore hari ini insya Allah akan rutin setiap Jumat sore jam 16 sampai jam 17.30 dan tentunya dengan tema-tema yang berganti, dengan narasumber yang berganti, tapi insya Allah semuanya tema dan narasumber yang menarik. Nah, boleh dong kalau misalnya sore hari ini sahabat-sahabat semua mendapatkan manfaat dari sharing sore hari ini, mohon bantu follow akun-akunnya Naila Food, follow akunnya narasumber juga boleh ya, Pak Ahmad Madani. Tadi akun TikToknya adalah Madanire. Ya, silahkan boleh follow TikToknya Naila Food, IG-nya Naila Food, atau FB-nya Naila Food. Itu FB-nya kalau nggak salah Umu Naila ya. Nah, juga boleh review itu dalam artian kalau misalnya sharing sore hari ini menarik dan mendapat manfaat apa, boleh silahkan bikin postingan, kemudian mention akun-akun Naila Food ya. Kita sama-sama nanti berteman di akun-akun media sosial dan mudah-mudahan kita bisa saling support dan saling bantu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, terakhir ya. Jadi untuk kita yang jualannya random, nama akun TikToknya bagusnya nama jualan atau nama pribadi? Mik. Akun itu kan ada bukan dua sih maksudnya. Di profil bio itu ada dua. Ada pertama nama akun kita pribadi, akun nama asli gitu kan. Satu lagi sama username, beda ya. Jadi name dan username. Kalau misalnya tadi jualan bisa aja nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi name-nya pakai nama akun kita pribadi, nama misalnya kayak tadi Ahmad Madani. Terus saya jualannya Gentong Mas. Jadi username-nya ya teman-teman pakai ya Gentong Mas official atau misalnya jualan Gentong Mas nggak apa-apa. Begitu dia. Nggak ada masalah kalau misalnya hal itu. Atau pakai nama pribadi pun nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi tergantung penggunaannya. Kalau memang pengen jualan, paling enak memang Anda pakai username-nya pakai nama barang Anda kayak gitu loh. Saya coba nih ambil contoh. Ya, saya ambil contoh Instagram deh paling gampang. Ya, karena pemilihan nama itu penting juga teman-teman. Misalnya begini, coba teman-teman di Instagram ya, coba di Instagram klik misalnya Kawasaki KZ. Misal di Instagram nih Kawasaki KZ. Gitu ya, diklik di Instagram itu nanti Pak di TikTok juga kurang lebih sama. Kenapa nama motor Kawasaki KZ juga pasti muncul di situ. Ya, teman-teman. Kenapa muncul? Karena begini. Gini loh. Nah, saya coba pakai akun saya pribadi ya. Ini dia nih. Misalnya Kawasaki KZ. Kawasaki. Tuh, pasti muncul tuh. Kenapa dia bisa muncul? Lihat, username-nya motor Kawasaki KZ. Saya Kawasaki KZ ada berapa kata Kawasaki KZ yang saya munculkan di sini. Di username Kawasaki KZ, Kawasaki KZ in action, galeri Kawasaki KZ, all about Kawasaki KZ, Kawasaki KZ photograph, hubungi Kawasaki KZ. 6 itu saya tulis di situ. Yang berhubungan dengan kata kunci yang saya inginkan. Inilah yang disebut dengan nama apa? Kayak semacam SEO-nya sosial media lah. Jadi orang ketika lagi dia ngetik Kawasaki KZ, yang muncul ya udah inian dulu. Saya pasti muncul. Kenapa muncul? Ya ini tadi salah satunya. Begitu teman-teman. Ya. Gitu dia ya. Terus kalau karena saya juga berkaitan masih berhubungan dengan tadi. Saya pengen nama saya itu dikenal dengan SMK dan lain sebagainya. Atau dengan dunia sales. Penting teman-teman. Makanya konten Anda itu sebetulnya bukan masalah username juga.
Yang paling penting itulah isi konten Anda tuh kayak gimana. Mohon maaf ya, saya tidak punya website pribadi, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman search, ini misalnya begini, bentar. Misalnya begini, Ahmad Madani. Saya tadi banyak fokus ke SMK ataupun sales. Misalnya cari Ahmad Madani sales. Saya tuh bangga sekali jadi sales. Itu mau berita, gambar, isinya saya semua tuh. Tuh. Gitu loh teman-teman kurang lebih ya. Atau misalnya gambar, video, dan lain sebagainya. Dan semua rata-rata yang muncul di sini adalah apa? Sosial media saya semua. Tanpa CEO ya? Iya. Tanpa disadari Anda aktif di sosial media, tanpa Anda sadari akhirnya apa? Membangun nama Anda sendiri di Google gitu loh. Ini salah satunya. Atau misal SMK, saya nggak ada ngatur-ngatur SEO, saya ngerti cuma nggak terlalu ngerti-ngerti banget kalau misalnya SEO. SMK. Ini kan jadi personal branding saya pribadi sendiri akhirnya. Mau video, gambar, berita, itu dia. Itu loh teman-teman. Jadi ini yang paling penting adalah sebetulnya kenapa saya bilang Anda fokus ke sosial media semuanya. Sampai rumah saya tuh ada tuh. Itu rumah saya tuh. Ya. Tuh. Ini secara ini kan website apa tuh. Ini Instagram kan, ini sosial media. Foto juga banyak kan sosial media. LinkedIn sosial media, TikTok sosial media. Gitu loh teman-teman. Jadi ketika lagi Anda aktif di sosial media tanpa Anda sadari Anda membangun personal branding Anda sendiri. Dan itu juga membantu SEO Anda di Google. Saya rasa itu jawabannya, Bu. Thank you. Oke, makasih Bro. Yo. Terima kasih banyak sharingnya sore hari ini. Sahabat-sahabat semua boleh dong open kamera, yuk kita foto dulu. Oke. Kan tadi belajar branding, belajar ini ya, belajar bagaimana kita bisa menjual di. Senang saya. Kita foto boleh, silakan dong open kameranya. Kita Udah open kamera, Bu. Siap. Kita, bikin video. Host sudah? Udah. Mbak Aba. Sebentar, Bu. Siapa yang belum open, yuk. Yuk. Ya. Makasih ya, Bu Ati. Saya dikasih sharing di sini nih. Bangga loh. Ada bos Yamaha nih di sini. Waduh. Pak, saya kemarin turun pakai Yamaha NMAX, Pak. Sumpah. Cek aja di TikTok saya tuh. Tinggal nunggu ini open Ya kan kamera. Sony bangga. Bos Yamaha minumnya gentong mas juga tuh. Iya. Oke, siapa Tunggu lagi? open kamera. Open kamera. Udah. Ya, 1, 1, 2, 3. ya, 1 lagi video dong. Boleh, siap. Hai. Siap mulai ya. 1, 2, 3. Video. Ya. Makasih Oke, sip. Bro Madani. Siap. Thank you, Bu. Makasih, Bu. Dan waktunya juga karena saya tahu Bro Madani ini waktunya sangat sibuk. Boleh dibilang tuh nyempetin 1 jam gini tuh untuk dapat jadwal beliau itu luar biasa susah. Enggak juga, Bu. Makasih banget sudah sharing di sore hari Saya ini. justru malah dengan acara hari ini saya bisa punya alasan. Punya alasan ini, Bu, untuk nolak tadi ketemuan orang. Mau ngajar dulu, Bro, nge-Zoom. Oke. Enak di rumah. Iya, makasih Yaudah, juga buat teman-teman sahabat semua yang sudah hadir sore Siap. hari ini ya. Sampai jumpa di Jumat mendatang dengan tema tadi peluang bisnis 2023. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.